Salam hangat untuk Anda, selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita akan menyelami satu bab spesifik dari buku yang lagi banyak dibicarakan, Nudge, bab 14. Betul. Yang judulnya cukup, menyelamatkan planet. Iya, ambisius ya. Sumber kita kutipan langsung dari bab itu. Misi kita kali ini, mengekstrak ide-ide kunci soal gimana sih nudge atau dorongan halus bisa bantu soal lingkungan ini. Siap? Siap. Mari kita lihat. Oke, langsung aja. Perubahan iklim. Jelas masalah serius ya. Tapi bab ini menekankan betapa sulitnya masalah ini secara mendasar. Kenapa gitu? Ada beberapa alasan kunci sih. Pertama, yang paling jelas mungkin soal waktu. Waktu gimana maksudnya? Konsekuensi terburuknya kan masih jauh di depan, puluhan tahun lagi mungkin, tapi biayanya, pengorbanannya harus kita tanggung sekarang. Iya. Kayak nabung buat pensiun gitu ya. Susah kan nahan nggak jajan sekarang buat nanti? Ini klasik masalah self-control. Persis. Itu satu. Kedua, dan ini mungkin lebih rumit lagi, ini contoh sempurna dari apa yang disebut tragedy of the commons, atau masalah free rider. Si penunggang gratis maksudnya? Gini, kenapa saya misalnya harus repot-repot hemat listrik atau naik sepeda, kalau tetangga saya atau lebih besar lagi negara lain, cuek aja? Oh, jadi usaha kita kayak sia-sia gitu ya? Sementara yang lain enak aja nggak ngapa-ngapain, tapi ikut menikmati kalaupun nanti udaranya jadi lebih bersih. Betul, itu dia masalah free rider. Mereka numpang hasil usaha orang lain. Ini bikin orang jadi males berkontribusi, ya kan? Masuk akal banget. Bikin frustrasi pasti. Ya, dan poin free rider ini sentral banget di bab ini. Dijelaskan pakai analogi bagus, yaitu eksperimen public goods. Pernah dengar mungkin? Barang publik? Kayak gimana tuh eksperimennya? Jadi, ada sekelompok orang dikasih duit. Terus mereka bisa pilih, mau simpan uangnya atau sumbang ke kas bersama. Oke, terus? Nah, uang yang di kas bersama ini nanti dilipat gandakan sama peneliti. Lalu hasilnya dibagi rata ke semua peserta, termasuk yang nggak nyumbang sama sekali. Wah, tunggu dulu. Kalau gitu, secara logika econs, manusia super rasional itu harusnya nggak ada dong yang mau nyumbang. Tepat. Kan paling untung kalau kita simpan uang kita, tapi tetap dapat bagian dari sumbangan orang lain, ya kan? Itu prediksi ekonomi standarnya. Tapi nyatanya gimana? Manusia beneran kan nggak selalu serasional itu. Nah, itu dia. Hasilnya nunjukin, di awal permainan ternyata lumayan banyak yang mau nyumbang. Sekitar separuh peserta lah. Ada modal awal kerjasama. Oh, bagus bang awalnya. Iya, awalnya. Tapi, nah ini kuncinya. Kalau permainan ini diulang beberapa ronde, dan orang mulai lihat, wah si A nggak nyumbang, tapi kok dapat bagian juga ya? Langsung pada males nyumbang juga. Merasa dimanfaatin gitu. Persis. Tingkat kontribusi bisa anjlok. Kadang sampai cuma 15% yang masih mau nyumbang. Ini menunjukkan sifat kita sebagai conditional cooperators. Maksudnya? Mau bekerja sama, tapi bersyarat. Syaratnya, kalau yang lain juga kerja sama. Begitu kita lihat ada yang free riding, semangat kerjasama kita luntur. Menarik. Yang lebih menarik lagi, ada temuan kalau peserta dikasih waktu ngobrol dulu sebelum main, bangun sedikit rasa percaya, tingkat kerjasamanya bisa lebih tinggi dan tahan lama. Wah, ini penting banget dong buat konteks global kayak negosiasi iklim antar negara. Komunikasi dulu, bangun trust dulu. Betul sekali, pelajaran penting di situ. Ngomong-ngomong soal global, bab ini juga nggak menghindar dari isu keadilan ya, soal siapa yang bertanggung jawab secara historis. Iya, disinggung cukup jelas. Data menunjukkan, negara-negara kaya, Amerika Utara, Eropa, itu kontributor emisi kumulatif terbesar sejak zaman revolusi industri. Amerika Serikat sendiri disebut hampir seperempat total emisi global sejak 1751. Itu kan, wow, besar sekali. Mereka jadi kaya juga sebagian karena proses itu. Sementara negara berkembang kayak Tiongkok, India, emisinya baru naik pesat belakangan ini, seiring mereka ngejar pertumbuhan ekonomi. Tiongkok malah udah nyalip AS jadi emitor tahunan terbesar sekarang. Nah, ini dia dilemanya kan. Sering dengar argumen negara berkembang, loh kenapa kami yang harus dibatasi sekarang? Kalian kan udah duluan mengotori dan jadi kaya karenanya. Betul. Ini jadi salah satu poin paling alot dalam negosiasi iklim. Gimana bagi bebannya secara adil? Bab ini nggak kasih jawaban sih, tapi nunjukin rumitnya masalah ini.
Oke. Jadi masalahnya kompleks. Nah, terus solusinya gimana menurut buku ini? Dari sisi ekonomi dulu deh. Pendekatan standar ekonom untuk masalah eksternalitas kayak polusi, ini biasanya pakai insentif harga. Ada dua alat utama yang dibahas. Apa aja tuh? Pertama, pajak karbon. Ini simpelnya, setiap ton emisi karbon atau gas rumah kaca lain itu dikenai pajak, harus bayar. Biar mahal gitu ya kalau mau buang emisi? Iya, idealnya besaran pajaknya itu sama dengan social cost of carbon. Biaya kerusakan lingkungan dan sosial yang ditimbulkan 1 ton emisi itu. Di AS 2016 disebut sekitar $50. Tapi banyak yang bilang itu udah kekecilan sekarang. Terus uang pajaknya buat apa? Bisa macam-macam. Bantu masyarakat yang terdampak harga energi naik, atau investasi teknologi hijau, riset, dan sebagainya. Alat kedua itu cap and trade. Cap and trade. Itu gimana lagi? Pemerintah nentuin batas maksimal total emisi nasional atau sektoral. Itu cap-nya. Lalu, izin untuk mengeluarkan emisi sampai batas itu dibagikan atau dijual ke perusahaan. Terus trade-nya? Nah, perusahaan yang bisa ngurangin emisi lebih gampang atau murah dari jatahnya, bisa jual sisa izinnya ke perusahaan lain yang kesulitan atau biayanya mahal kalau harus nurunin emisi. Jadi ada pasar hak polusi. Oh, jadi intinya sama-sama bikin polusi jadi ada harganya, tapi caranya beda gitu ya? Betul, tujuannya sama biar harga barang atau aktivitas itu mencerminkan biaya lingkungannya. Oke, itu solusi ekono klasik, tapi kan buku ini nudge. Pasti ada sentuhan perilakunya dong. Gimana caranya biar solusi harga ini, terutama pajak karbon yang sering ditolak, itu lebih bisa diterima orang? Nah, ini menarik. Bab ini ngasih contoh bagus dari Swedia. Mereka punya pendekatan cerdas secara perilaku. Gimana tuh di Swedia? Mereka nggak langsung nerapin pajak karbon tinggi. Dimulai dari rendah dulu di tahun 1991, tapi dengan komitmen kalau pajak ini akan naik secara bertahap di masa depan. Oh, kayak dicicil gitu ya rasa sakitnya? Mirip konsep Save More Tomorrow yang buat nabung pensiun itu bukan sih? Persis. Bisa kita sebut Green More Tomorrow lah. Ini pinter karena ngatasi bias kita. Pertama, present bias. Kita kan lebih peduli biaya sekarang daripada nanti. Pajak rendah di awal jadi lebih gampang diterima. Terus yang kedua, Mengatasi loss aversion, kita benci kehilangan atau kerugian. Dengan menaikkan pajak secara bertahap di masa depan, rasa kehilangannya itu ditunda dan nggak terasa sefrontal kalau langsung tinggi. dan berhasil di Swedia. Berhasil. Pajaknya udah naik hampir 5 kali lipat sejak awal. Jerman juga mempertimbangkan model serupa. Jadi desain penerapan kebijakannya itu penting banget. Oke, jadi mainkan psikologi kita juga ya. Tapi apa harga aja cukup? Kayaknya buku ini juga ngasih catatan ya. Betul. Ada peringatan penting. Harga itu perlu, tapi mungkin nggak cukup. Ada fenomena yang disebut energy paradox. Paradoks energi. Paradoks energi, aneh. Maksudnya, Gini, seringkali kita sebagai konsumen itu nggak milih alat elektronik yang paling hemat energi, misalnya AC atau kulkas, padahal padahal kalau dihitung-hitung, dalam beberapa tahun kita bakal lebih hemat karena tagihan listriknya lebih rendah. Gitu. iya, betul. Secara total, biaya beli plus operasional harusnya kita pilih yang hemat energi. Tapi seringnya nggak gitu. Kenapa ya? Mungkin karena kita fokus ke harga belinya aja yang lebih mahal di depan, males ngitungnya, atau emang nggak ngeh aja gitu. Bisa jadi kombinasi itu semua. Kurang perhatian, inattention, terus emang susah juga ngitung pengamatan jangka panjang. Atau ya itu tadi, fokus ke harga beli. Ini bukti kalau asumsi econs superrasional itu sering meleset. Terus implikasinya apa dong? Kalau harga aja nggak cukup. Implikasinya, kadang intervensi yang lebih keras sedikit, tapi mungkin bukan favoritnya ekonom murni, itu justru lebih efektif. Misalnya, regulasi. Regulasi kayak gimana? Standar efisiensi energi minimum. Jadi semua AC yang dijual harus memenuhi standar hemat energi tertentu. Atau aturan bangunan yang mewajibkan insulasi yang baik. Ini mungkin bukan nudge murni, tapi ini membantu kita mengatasi bias kita sendiri demi kebaikan kita dan planet. Oke, jadi kombinasi ya. Harga penting tapi perlu didukung hal lain. Nah, selain harga dan regulasi, soal informasi gimana? Kan Nudge sering bahas soal ini. Penting banget, tapi bukan sembarang info. Bab ini menyoroti kekuatan umpan balik yang jelas dan pengungkapan atau transparansi. Ada contoh sukses besar di AS. Apa tuh? Namanya Toxic Release Inventory, TRI. Udah ada sejak 1986.
Isinya mewajibkan pabrik dan industri lapor ke publik secara detail bahan kimia berbahaya apa saja yang mereka lepaskan ke lingkungan. Wajib lapor aja, nggak disuruh ngurangin? Awalnya cuma wajib lapor, banyak yang anggap remeh, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Kok bisa? Karena transparansi, nggak ada perusahaan yang mau namanya nongol di daftar puncak sebagai pencemar terbesar di wilayahnya. Malu kan? Oh iya ya, jadi ada tekanan dari publik, media, investor, mungkin dari dalam perusahaan sendiri juga malu. Persis. Itu nudge informasi yang sangat kuat. Tanpa perlu mandat pengurangan spesifik, pelepasan zat toksik turun drastis hanya karena dipelototin publik. Keren banget itu efeknya. Nah, terus gimana kaitannya sama iklim? Kan gas rumah kaca nggak menakutkan kayak zat toksik. Betul. Makanya bab ini mengusulkan, belajar dari sukses TRI, kita perlu Greenhouse Gas Inventory atau GGI. Inventarisasi gas rumah kaca. Jadi, semua penghasil emisi besar, kayak pabrik, pembangkit listrik, wajib lapor juga berapa banyak CO2 dan gas lain yang mereka keluarkan. Ya, tujuannya sama, transparansi. Biar semua pihak, pemerintah, publik, investor bisa lihat siapa sumber emisi utama, gimana trennya, di mana potensi pengurangan terbesar. Dan ini jadi dasar juga ya kalau mau nerapin pajak karbon atau cap and trade tadi, harus tahu dulu siapa yang mau dipajaki atau diatur. Tepat. Fondasinya di situ. Mungkin efek malunya nggak sedahsyat TRI, karena GRK nggak kelihatan dan nggak langsung beracun. Tapi dengan makin seringnya kejadian cuaca ekstrim, kesadaran publik naik, GGI ini jadi langkah penting dan biayanya relatif murah. Oke, transparansi lewat GGI. Ada lagi senjata andalan nudge yang dibahas buat lingkungan. Oh, ada dong. Ini salah satu favorit saya, dan mungkin paling sering dikutip dari nudge, kekuatan defaults, pilihan otomatis. Ah, defaults. Gimana terapannya di sini? Contoh paling gampang dan kuat itu soal pasokan listrik. Di banyak tempat, kalau kita langganan listrik baru, defaultnya apa? Mungkin listrik dari sumber campuran ya, batu bara, gas alam, yang umum aja. Betul. Kalau kita mau listrik yang 100% dari energi terbarukan kayak surya atau angin, biasanya kita harus aktif memilih. Cari tahu opsinya, isi formulir tambahan, kadang bayar sedikit lebih mahal. Itu namanya opt-in. Hasilnya, pasti nggak banyak yang milih ya kalau harus repot gitu. Sedikit sekali. Nah, sekarang gimana kalau kita balik? Kita jadikan energi hijau sebagai default. Maksudnya? Semua pelanggan baru otomatis dapat listrik hijau. Kecuali mereka secara eksplisit bilang, saya nggak mau, saya mau yang biasa aja. Itu namanya opt-out. Dan hasilnya gimana kalau dibalik gitu? Buku ini nyebut studi di Jerman kan? Iya. Hasilnya, mencengangkan. Beda banget. Kalau pakai sistem opt-in, yang milih energi hijau cuma sekitar 7%. 7%, oke. Terus kalau defaultnya hijau, opt-out. Angkanya melonjak drastis jadi. Hampir 70%. Apa? Dari 7 jadi hampir 70%. Cuma dengan mengubah pilihan otomatisnya. Gila. Gila kan? Padahal seringkali opsi hijaunya itu sedikit lebih mahal loh. Ini nunjukin dua hal kuat. Pertama, inersia. Kita itu malas berubah dari pilihan default. Iya juga sih, repot ngurusnya. Kedua, default itu ngirim sinyal norma sosial. Seolah-olah bilang, ini loh pilihan yang normal, yang direkomendasikan, yang baik. Makanya orang jadi enggan untuk opt-out, keluar dari pilihan yang udah disediain itu. Wah, ini nudge yang poten banget ya. Simple tapi dampaknya besar. Banget. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, bab 14 ini intinya mau bilang kalau ngurusin perubahan iklim itu bukan cuma urusan teknologi atau ekonomi tingkat tinggi. Ini sangat tentang perilaku manusia, tentang bias-bias kita, cara kita respon insentif, dan yang paling penting, gimana lingkungan pilihan atau choice architecture di sekitar kita itu dirancang. Jadi, bukan berarti pajak karbon atau cap and trade itu nggak penting ya. Tapi itu aja nggak cukup. Instrumen ekonomi itu penting buat bikin harga jujur, mencerminkan biaya lingkungan. Tapi, nudge lain, kayak transparansi informasi lewat GGI tadi, umpan balik konsumsi energi yang lebih jelas di tagihan kita, dan terutama pengaturan default hijau, itu bisa kasih dorongan tambahan yang signifikan. dan mungkin lebih mudah diterima secara politik juga ya daripada langsung pajak tinggi. Seringkali begitu. Kuncinya, gimana caranya bikin pilihan yang ramah lingkungan itu jadi pilihan yang paling gampang, paling otomatis, dan paling normal secara sosial. Itu inti dari pendekatan nudge di sini.
Oke, jelas banget. Jadi itu tadi ya rangkuman kita dari bab 14 Nudge, menyelamatkan planet. Kita udah lihat gimana kompleksnya masalah iklim ini karena sifat dasar kita kayak bias masa kini, masalah free riding. Mm-mm. Tapi juga ada banyak ide solusi, mulai dari yang ekonomi klasik sampai yang khas nudge banget kayak Green More Tomorrow, transparansi, dan si default hijau yang dahsyat tadi. Pesan utamanya mungkin ya, nggak ada solusi tunggal, nggak ada peluru perak, perlu kombinasi banyak hal. Kombinasi ya. Iya, kombinasi antara mengubah insentif ekonomi, menyediakan informasi yang lebih baik dan gampang dicerna, dan merancang pilihan sehari-hari kita supaya jalur yang hijau itu jadi jalur yang paling mudah diambil. Ini bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga desainer produk, penyedia layanan, kita semua. Menarik. Nah, sebagai penutup nih, seperti biasa, ada satu pertanyaan buat Anda para pendengar, renungkan. Coba deh perhatikan lingkungan sekitar Anda sehari-hari. Seberapa sering Anda merasa di-nudge, didorong halus, terkait keputusan lingkungan? Mungkin dari cara tagihan listrik Anda ditampilkan, atau pilihan produk di supermarket, cara tempat sampah dipisah, atau mungkin dari obrolan teman. Dan yang lebih penting lagi, coba pikirkan, arsitektur pilihan di sekitar Anda sekarang ini, entah disengaja atau enggak, kira-kira lebih banyak membantu atau malah menghambat Anda untuk bikin pilihan yang lebih lestari buat planet kita. Sesuatu untuk direngungkan lebih lanjut. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak sesi bedah sumber kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.